1358 muncul. Saat ekspresi kelompok Xiaoyan berubah, mata Hunya menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia dengan aneh tertawa, "Apakah kamu merasa semuanya telah berubah?" Hubungan antara pemburu dan yang diburu tampaknya sudah mulai berubah. Kelompok Xiaoyan mengabaikan ejekan anehnya. Mata mereka menatap dua lelaki tua berpakaian abu-abu di depan Hunya. Meskipun tubuh kedua orang ini tidak berbeda dari orang biasa, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpedulian tanpa emosi. Kelompok Xiaoyan masih bisa merasakan bahwa kedua orang tua ini adalah tubuh energi. Di mana kedua bajingan ini menemukan tubuh energi Dou Sheng? Mengapa ahli seperti itu membantu mereka? Gu Hua mengerutkan kening dan dengan lembut mengutuk. Gu Shen menatap kedua tetua itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, karena kedua orang ini adalah anggota klan Hun. Meskipun mereka telah meninggal, arwah mereka tetap ada karena makam surgawi. Sepertinya dua orang ini sudah bersiap. Gu Qing yang perlahan mengangguk. Dia menyuarakan pikirannya, "Mari kita berpisah dan melarikan diri." Dua Dou Sheng. Meskipun mereka hanya tubuh energi, kami tidak cocok untuk mereka. Kami bahkan tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun jika kami bertarung melawan mereka secara langsung. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar kata-katanya. Tidak disangka-sangka bahwa mereka akhirnya akan mengikat diri mereka sendiri. Yang menyedihkan ini karena dua tunawisma yang tersesat ini. Berbagai kesulitan harus mereka lalui untuk sampai di sini. Klan Xiao sebenarnya belum dimusnahkan, ya. Mata acuh tak acuh seorang pria tua berpakaian abu-abu berhenti pada Xiaoyan. Dia berbicara saat semua orang diam. Penatua Hundiao, klan Xiao sudah tidak ada lagi. Namun, orang ini mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ketinggian ini. Karena itu, Anda harus melenyapkannya kali ini. Kalau tidak, klan Xiao mungkin akan benar-benar pulih. Hunya dengan hormat menjelaskan situasinya kepadanya. Dia tidak mengandalkan kekuatan garis keturunan, ya. Kejutan melintas di mata penatua Hundiao ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, karena ini masalahnya, dia memang harus dihilangkan. Baiklah, jangan bicara lagi. Bunuh mereka dan cepat pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan daerah itu. Hal-hal mungkin berubah jika kita menunda. Penatua berpakaian abu-abu lainnya mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mata Hundiao berdesir ketika dia mendengar kata-kata tetua lainnya, menyebabkan dia mengangguk. Kakinya perlahan melangkah ke depan. Ketika kakinya melangkah maju, ruang itu sendiri berfluktuasi secara intens. Riak spasial melingkar menyebar dari bawah kakinya. Kabur! Gu Qing yang berteriak pelan saat melihat Hundiao bergerak. Tubuhnya memimpin saat dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kirinya. Xiaoyan dan yang lainnya juga bergegas pergi pada saat yang sama. Arah mereka semua berbeda. Kunci! Penatua berpakaian abu-abu, yang belum bertindak, tersenyum dingin ketika melihat kelompok Xiaoyan melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan semua kebisingan dalam jarak 1000 kaki tiba-tiba berhenti. Waktu sepertinya terhenti seiring dengan itu. Sosok-sosok kelompok Xiaoyan berubah menjadi patung di dalam ruang yang tenang ini. Mata mereka yang berputar mengungkapkan kengerian. Apakah ini kekuatan dari seorang elit Dou Sheng yang asli? Mereka bisa mengendalikan ruang apapun sesuka hati. Dalam ruang ini, waktu atau ruang itu sendiri dapat dimodifikasi oleh mereka. Hunya tanpa sadar tertawa ketika melihat kelompok Xiaoyan terpaksa berhenti. Jika mereka bisa membuat semua orang ini tetap di sini, celah besar akan muncul dalam generasi muda klan Gu. Ini akan menjadi pukulan besar bagi klan kuno seperti klan Gu jika mereka kehilangan darah berharga semacam ini. Bang! Sementara emosi senang muncul di dalam hati Hunya, nyala api emas yang sangat panas tiba-tiba meletus di dalam ruang diam.
Nyala api muncul seperti burung phoenix yang bangkit dari abu. Energi yang meletus pada saat itu menghantam ruang yang sunyi ini sampai mulai beriak. Bang! Api ungu coklat tiba-tiba meletus di ruang yang berfluktuasi karena letusan api emas. Saat suhu yang menakutkan naik, riak ofensif yang telah diperkuat menyebabkan seluruh ruang menjadi tidak stabil. Douki di dalam tubuh Gu Qingyang dan yang lainnya beredar ketika ruang menjadi tidak stabil. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan lolos dari pengekangan mereka. Namun, mereka tidak berpisah dan melarikan diri lagi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Setelah pertarungan sebelumnya, mereka mengerti bahwa melarikan diri tidak menimbulkan halangan bagi dua Dou Sheng elit ini. Itu hanya akan menyebabkan perlawanan di pihak mereka berkurang. Kejutan melintas di mata kedua lelaki tua berpakaian abu-abu itu ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri dari ruang yang sunyi. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, ini tidak cukup, Hun Diao dengan dingin tertawa. Dia melebarkan mulutnya dan awan hitam bergulir melonjak darinya. Mereka diaglomerasi menjadi ular piton hitam berukuran puluhan ribu kaki dengan raungan. Itu mengayunkan ekornya yang besar, dan kelompok Xiao Yan bisa mendengar suara berderak yang dipancarkan dari luar angkasa itu sendiri. Ruang kosong dihancurkan oleh serangan piton yang sangat besar ini. Serangan menakutkan seperti itu menyebabkan ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi jauh lebih buruk. Seorang elit Dou Sheng menakutkan, dan ini hanya tubuh energi. Jika mereka menghadapi Dou Sheng yang asli, seberapa mengerikan pertempuran itu? Bersama perasaan bahaya yang kaya melonjak ke dalam hati Gu Qingyang ketika dia melihat ular sanca hitam besar yang menerobos ruang dan bersiul. Dengan kekuatannya, sangat sulit untuk memblokir serangan elit Dou Sheng. Perbedaan antara Sheng dan Zun begitu besar sehingga bisa membuat beberapa orang berpikir. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar tangisan rendah Gu Qingyang. Bahaya seperti kematian semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Shen Sui Dao dari sebelumnya tidak memberi mereka. Jika mereka tidak bergandengan tangan untuk menghadapinya, mereka semua akan benar-benar mati di sini hari ini. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Perubahan misterius 3 Sky Fire dilepaskan olehnya. Energi berkumpul seperti kilat di tangan kanannya. Ketika dihadapkan dengan seorang ahli dengan kekuatan seperti itu, tidak ada dari mereka yang diberi waktu untuk pemanasan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Sementara Xiao Yan melepaskan semua kekuatannya, Douki di dalam tubuh Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga mulai melonjak. Tekanan Douki yang kuat bertahan di samping mereka seperti angin puyuh, menghancurkan semua batu besar di sekitarnya. Palm penciptaan surga hebat! Sebuah titik cahaya hitam gelap muncul di telapak tangan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba membanting hidup di ruang kosong di depannya. Telapak tangan mendarat di ruang kosong. Kemudian bola cahaya hitam gelap dengan cepat muncul dan menyebar dengan cepat. Jari penghancur diam! Sementara Xiao Yan telah melepaskan skill Dou Klastian, Sun Er, Gu Qingyang, dan yang lainnya juga melepaskan skill Dou yang sama. Itu adalah keterampilan Dou Klastian yang pernah dilepaskan Guyao saat itu. Jari penghancur senyap, jari hitam gelap besar menerobos ruang di belakang mereka. Setelah itu, bola cahaya hitam dan jarinya dengan kejam bertabrakan dengan ular piton hitam besar yang telah merobek udara saat ditembak. Bang! Tabrakan yang menakutkan menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Badai energi yang menakutkan tersapu dari titik tabrakan. Badai energi menyapu langit. Sosok hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari dalam. Itu dengan kejam menghantam kelompok Xiao Yan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah ekor ular dari piton yang sangat besar itu. Meskipun ekor ular ini penuh dengan luka, itu tidak dihancurkan oleh kelompok Xiao Yan. Ekor ular membawa tekanan angin yang sangat menakutkan saat berayun dengan kejam ke arah kelompok Xiao Yan.
Ledakan sonik yang dibuat menghancurkan tanah, membentuk lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Kepucatan melonjak ke wajah kelompok Xiaoyan saat mereka merasakan kekuatan menakutkan dari ekor ular. Meskipun begitu banyak dari mereka menyerang pada saat yang sama menggunakan keterampilan Dou kelas Tian, mereka masih tidak dapat memblokirnya. "Ayo keluar semua!" Gu Hua mengatupkan giginya. Tanah bergetar hebat di bawah ledakan sonik. Pada saat ini, sudah terlambat bahkan jika mereka ingin melarikan diri. Ekspresi Xiaoyan suram. Api surgawi di tangannya diedarkan. Dia juga sadar bahwa dia tidak punya pilihan lain selain pergi keluar. Ci! Sementara kelompok Xiaoyan bersiap untuk membalas, ruang di kejauhan berfluktuasi. Sesosok tiba-tiba melintas dan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut mengangkat kelompok Xiaoyan, menarik mereka ke bagian terdalam makam surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Santo Sui Dao. Penguatan yang tiba-tiba menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Kejutan melonjak di wajah Xiaoyan ketika dia melihat orang yang campur tangan. Tidak ada yang mengira Sen Sui Dao akan menyelamatkan mereka. Sialan! Dari mana para bajingan ini berasal? Jika orang itu mengetahui bahwa kamu terbunuh di sini, dia pasti akan membasuh semuanya dengan darah lagi. Sen Sui Dao itu mengabaikan kelompok Xiaoyan. Tubuhnya melesat saat dia mengutuk dengan ekspresi muram. "HMPH, hanya Ban Sheng yang berani bertindak kejam di depan kita berdua? Apakah Anda mencari kematian?" Perubahan tak terduga yang tiba-tiba mengejutkan duo penyerang. Mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka dan berteriak, "Kunci!" Tubuh Sen Sui Dao tiba-tiba terdiam setelah teriakan marah dari keduanya terdengar. Kejutan juga melonjak ke wajah semua orang saat ini. Dua elit Du Sheng memang berada pada level yang jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. "Kamu berani ikut campur dengan kemampuan kecil ini?" Tim dua orang Hun Diao dengan dingin tertawa. Kaki mereka menginjak ruang kosong saat mereka muncul di depan Sen Sui Dao. Tangan mereka meringkuk saat mereka dengan kejam membanting ke dadanya. Jika hanya satu kepalan tangan yang mendarat, Sen Sui Dao akan dihancurkan sampai tidak ada yang tersisa. Ci! Namun, tinju kelompok Hun Diao masih setengah kaki dari Sen Sui Dao ketika mereka tiba-tiba berhenti. "Siapa ini?" Ekspresi duo Du Sheng berubah saat mereka berteriak dengan marah setelah tinju mereka dihentikan. Sepertinya masih ada anggota klan Hun yang tersisa di makam surgawi ini. Sebuah suara samar yang dipenuhi dengan aura kuno perlahan bergema melalui segala sesuatu ketika teriakan marah dari duo Hun Diao terdengar. Ruang di mana duo Hun Diao berhenti mulai runtuh ketika suara ini terdengar. "Xiao Xuan!" Ekspresi ketakutan muncul di wajah Hun Diao dan tetua lainnya ketika mereka mendengar suara ini. Bab 1359, Xiao Xuan! Xiao Xuan! Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar ketika mendengar seruan dari duo Hun Diao. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Riak ini sangat akrab. Ruang kosong di depan kelompok Xiaoyan membentuk beberapa riak di depan mata semua orang saat sosok dalam pakaian hijau pucat diam-diam muncul. Penampilan sosok ini tidak menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi tampaknya semua orang yang hadir tidak dapat menahan pukulan atau tendangan dari orang ini. Klan Hun garis keturunan yang penuh kebencian. Sosok itu muncul dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang tidak terlihat sangat tampan, tetapi membuat seseorang merasa ada sesuatu yang unik. Rambut hitamnya mencapai bahu dan sepasang mata seperti tinta sedalam lubang hitam dengan kebijaksanaan yang tidak biasa. Itu dipenuhi dengan pesona yang menyebabkan seseorang merasa mabuk. "Xiao Xuan!" Mata duo Huo Diao menatap wajah yang sangat familiar saat keterkejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang sangat besar, pria di depan mereka pernah berdiri di puncak benua. Hanya beberapa di seluruh benua yang bisa bertarung dengannya. Elder Hun Diao. Hunya sedikit ketakutan ketika dia melihat orang asing ini tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak mengenal orang ini,
dia masih samar-samar merasakan perasaan kematian. Xiao Xuan mungkin sangat kuat, tetapi dia ditekan oleh makam surgawi. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan makam kapan saja dia suka. Dia hanya bisa meninggalkannya sekali setiap 10 tahun dan 10 tahun telah berlalu. Dia tidak bisa mengungkapkan dirinya sendiri. Hun Diao menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan rasa takut di hatinya saat dia dengan lembut beralasan. Dengan kata lain, Xiao Xuan di depan bukanlah dirinya yang sebenarnya. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu lainnya berkedip saat dia bertanya. Sepertinya hanya sebuah pertunjukan, jawab Hun Diao dengan dingin. Keberaniannya semakin terlihat. Xiao Xuan mungkin kuat, tetapi tidak mungkin baginya untuk menakuti mereka berdua hanya dengan bayangan. Kamu memang memiliki penglihatan yang bagus. Pria berpakaian hijau itu tersenyum. Mata hitamnya menatap Duo Hun di depan saat dia berkata, namun, kalian berdua telah melebih-lebihkan dirimu sendiri. 2 bintang 1 Do Sheng bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Pria berpakaian hijau itu perlahan mengangkat tangannya setelah berbicara. Dia dengan lembut mengepalkannya sambil menghadapi Duo Hun. Pecah! Setelah kata ini diludahkan dari pria berpakaian hijau, kelompok Xiao yang segera terkejut melihat ruang dalam radius 10.000 kaki runtuh. Sebuah tangan gelap tak terlihat tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, secara acak menabrak Duo Hun. Bang bang bang! Tangan hitam-hitam besar 10.000 kaki dengan lembut membanting ke bawah saat tanah itu tampaknya mengalami gempa bumi. Itu bergetar ketika banyak garis retakan menyebar di tanah dan memanjang ke kejauhan. Iblis ini, mengapa dia keluar lagi? Keributan besar seperti itu secara alami dirasakan oleh beberapa badan energi yang kuat. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan aura familiar itu. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum menyembunyikan bahkan setetes terkecil dari aura mereka. Tubuh mereka secara bertahap menjadi ilusi sebelum bersembunyi di bawah tanah. Bagaimana ini mungkin? Mata Duo Hun agak tercengang saat mereka menyaksikan ruang runtuh. Bahkan mereka tidak dapat menahan telapak tangan yang begitu menakutkan. Lari! Dihadapkan dengan ruang yang runtuh dan tangan hitam besar yang mendekat dengan cepat, Duo Hun mengendus aroma kematian yang menyebabkan tubuh mereka bergetar. Wajah mereka menjadi pucat dan mereka tidak bisa diganggu dengan hal lain. Salah satu dari mereka meraih Hun Ya sementara yang lain meraih Hun Li sebelum berbalik untuk melarikan diri. Bang! Namun, kecepatan mereka tidak memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan lancar. Ruang itu sendiri tampaknya dihancurkan oleh tangan hitam besar itu. Oleh karena itu, mereka berdua baru saja melakukan perjalanan 1000 kaki ketika serangan tiba-tiba tiba. Bang! Tangan besar itu tidak benar-benar menyerang mereka berdua. Sebaliknya, angin yang menakutkan menembus ruang ketika jaraknya 1000 kaki dari sosok yang melarikan diri sebelum mendarat di tubuh para tetua Hun. Tubuh mereka bergetar hebat ketika berhadapan dengan angin yang menakutkan ini. Mereka bahkan tidak berhasil berteriak ketika mereka mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi apa-apa. Kekuatan yang tersisa di tangan kedua sesepuh dengan keras membuang Hun Ya dan Hun Li sebelum mereka dihancurkan menjadi ketiadaan. Mereka terbang jauh ke kejauhan. Xiao Xuan melirik Hun Ya dan Hun Li yang telah dibuang, tapi dia tidak menghentikan mereka. Bintang 8 Dou Zuns bahkan tidak sebanding dengan semut di matanya. Gemuruh, tangan besar itu menghancurkan tetua Hun sebelum menabrak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Debu berserakan dari mana-mana sebelum mengendap beberapa saat kemudian. Sebuah selokan berukuran 10.000 kaki dan tampaknya tak berdasar muncul di depan kelompok Xiao Yan secara spektakuler. Mendesis. Kelompok Xiao Yan menghirup udara sejuk dalam-dalam saat mereka melihat lubang tak berdasar ini. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu agak terlalu menakutkan. Iblis ini masih sama ganasnya dengan serangannya. Shen Sui Dao memandangi 2 Do Sheng yang telah berubah menjadi apa-apa hanya dengan telapak tangan pria berpakaian hijau ini. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur,
tetapi dia juga sedikit bersukacita. Untungnya, dia telah campur tangan hari ini. Pria berpakaian hijau di langit secara acak menghabisi para tetua Hun. Baru kemudian dia berbalik. Matanya melompati Gu Qingyang dan yang lainnya sebelum akhirnya mendarat di Xiaoyan. Darah di dalam tubuh Xiaoyan tampak mengalir lebih cepat saat mata pria berpakaian hijau itu mendarat padanya. Dia dengan paksa menahan kegembiraan di hatinya saat dia mengangkat kepalanya. Dua pasang mata hitam pekat bertemu. Mata mereka yang saling bertautan berlangsung selama beberapa waktu. Akhirnya, senyum muncul di wajah pria berpakaian hijau itu. Senyumnya tidak dalam, tapi itu memberi Xiaoyan perasaan akrab yang terhubung oleh darah. Seseorang dari klan Xiao akhirnya datang. Saya tidak menunggu selama bertahun-tahun dengan sia-sia. Pria berpakaian hijau melangkah melalui ruang kosong dan perlahan muncul di depan Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara lembut. Suara itu mengandung beberapa kebanggaan dan kelegaan. Keturunan Xiaoyan ini menyapa leluhur. Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata pria berpakaian hijau itu. Dia berlutut di udara kosong dan memberi leluhurnya busur paling hormat dari klan Xiao. Haha, Xiaoyan nama yang bagus. Pria berpakaian hijau itu sedikit tersenyum. Dia dengan lembut membantu Xiaoyan berdiri dan menepuk kepalanya. Dia berkata, "Saya merasakan kehadiran Anda saat Anda memasuki makam surgawi. Performamu selama ini cukup bagus." Xiaoyan menggosok kepalanya. Dia menyadari orang hebat seperti apa leluhurnya saat itu. Mampu mendapatkan evaluasi yang baik darinya sepertinya merupakan tugas yang sangat sulit. Gu Qingyang Junior ini menyapa tetua Xiao Xuan. Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya membungkuk hormat kepada Xiao Xuan dan dengan hormat menyapanya. Mereka jelas menyadari dalam hati mereka bahwa bahkan kepala klan-klan Gu masih harus memperlakukan orang ini di depan mereka dengan hormat. Anggota klan Gu? Ya, Xiao Xuan tersenyum. Dia melirik kelompok Gu Qingyang dan berkata, "Klan Gu Anda tidak sepenuhnya melakukan sesuai perjanjian yang Anda buat dengan saya saat itu." Gu Qingyang dan yang lainnya merasakan keringat dingin terbentuk di dahi mereka ketika mereka mendengar kata-katanya yang menghukum. Mereka buru-buru menjawab, "Penatua Xiao Xuan hanya sebagian kecil dari klan yang tidak." Kepala klan selalu mematuhi perjanjian bahkan sampai sekarang. Xiao Xuan tidak berkomitmen. Matanya tiba-tiba beralih ke Sun Er di sampingnya saat dia berkomentar, "Garis keturunanmu sangat mirip dengan Gu Yuan. Gu Yuan adalah ayahku." Sun Er menjawab dengan hormat. Matanya yang cantik agak tidak pasti saat mereka melihat Xiao Xuan. Dia bisa dianggap sebagai tetua Xiaoyan dan memiliki otoritas mutlak. Dia secara alami tidak ingin memberi kesan buruk pada pihak lain tentang dia pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak ingin melakukan ini meskipun Xiao Xuan saat ini bukan lagi orang yang benar-benar hidup. "Kamu sebenarnya adalah putri orang itu, tidak heran kamu memiliki garis keturunan ilahi." Ini benar-benar kasus generasi berikutnya yang lebih menonjol dari sebelumnya. Xiao Xuan mengangguk. Matanya tiba-tiba menyapu Xiaoyan dan Sun Er sebelum berkata kepada siapapun secara khusus, "Namun, klan Xiao saya masih mendapatkan keuntungan." Wajah cantik Sun Er memerah karena malu setelah mendengar arti dari kata-kata Xiao Xuan. "Kamu harus kembali dulu. Di masa depan, kamu akan terus ada di makam surgawi." Xiao Xuan melirik Shen Sui Dao dan dengan acuh tak acuh berbicara, "Terima kasih penatua Xiao Xuan." Shen Sui Dao bersukacita setelah mendengar ini. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat. Ada terlalu banyak tubuh energi di makam surgawi ini, dan cukup banyak dari mereka yang lebih kuat darinya. Namun, dengan kata-kata Xiao Xuan, keberadaan yang kuat itu tidak akan berani menargetkannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Shen Sui Dao dengan bijaksana memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas ke kejauhan. "Ayo pergi ke makam." Karena makam surgawi,
saya tidak bisa sering pergi. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah bayangan yang telah saya proyeksikan. Xiao Xuan menjelaskan ketika dia melihat Shen Dao Sui pergi. Hati kelompok Guqing yang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bayangan belaka mampu membunuh dua badan energi Dou Sheng satu bintang dengan mengangkat tangan. Jika ini adalah tubuhnya yang sebenarnya, bukankah itu memiliki kekuatan menakutkan yang dapat memusnahkan dunia? Saya pikir Anda memiliki banyak hal yang Anda tidak yakin tentang, kan? Ikuti aku. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Mata Xiao Xuan beralih ke Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berbicara dengan suara lembut. Kegembiraan muncul di hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Bab 1360, Warisan Garis Darah. Kelompok Xiao Yan mengikuti Xiao Xuan ke wilayah terdalam makam surgawi sebelum mereka secara bertahap berhenti. Lingkungan mereka sehitam tinta karena hampir tidak ada cahaya. Seseorang tampak berdiri di alam kosong saat semacam perasaan panik yang hilang muncul di dalam hati seseorang. Ini adalah bagian terdalam dari makam surgawi. Xiao Xuan tersenyum saat dia berbicara. Dia menunjuk ke sebuah tablet batu kuno di depan. Tablet ini berdiri di wilayah hitam gelap ini dengan cara yang sepi. Itu sunyi dan sepi, tampak seolah-olah sudah ada sejak lama. Ini makamku. Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjukkan Xiao Xuan dan melihat sebuah tablet batu kuno. Meskipun bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, tablet batu itu masih memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura semacam ini tidak intens, tetapi menyebabkan jiwa seseorang merasakan kepakan yang tidak bisa dihentikan. Kalian berempat harus berlatih di luar tablet batu. Tempat ini adalah tempat energi di makam surgawi adalah yang paling padat. Badan energi lain tidak berani memasuki area ini. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda. Xiao Xuan memandang kelompok Guqing yang saat dia berbicara. Kelompok Guqing yang saling memandang setelah mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menganggukkan kepala. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan ketika berhadapan dengan orang ini, yang pernah menjadi ahli top, adalah untuk sepenuhnya mematuhinya. Xiao Yan dan gadis dari klan Gu itu, ikuti aku. Setelah secara acak menyelesaikan masalah dengan kelompok Guqing yang, Xiao Xuan menoleh ke Xiao Yan dan Sun Er. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan ke tablet batu. Tubuhnya dengan cepat menjadi pucat saat dia menghilang setelah kontak dengan tablet batu. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat melihat ini. Dia mengulurkan tangannya ke Sun Er dan tersenyum ketika dia berkata, "Ayo pergi." Iya. Kecemasan di hati Sun Er benar-benar menghilang saat dia melihat senyum Xiao Yan. Dia dengan patuh mengulurkan tangan lembutnya dan meletakkannya di telapak tangan Xiao Yan, membiarkannya menariknya saat mereka perlahan berjalan ke tablet batu. "Xiao Yan, jaga baik-baik Sun Er." Guqing yang menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat Xiao Yan dan Sun Er berjalan menuju tablet batu. Dia tahu bahwa Xiao Yan kemungkinan akan menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam makam setelah memasukinya. Kalian semua juga harus berhati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tablet batu. Koneksi garis keturunan dipancarkan dari tablet batu sebagai cahaya melingkar tersebar dari jimat batu, membungkus Xiao Yan dan Sun Er. Akhirnya, cahaya menyebar, dan sosok mereka benar-benar menghilang. Guqing yang dan yang lainnya saling memandang setelah melihat mereka berdua menghilang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tertawa pahit sebelum menghela nafas dengan lembut. Lupakan saja, mengingat kemampuan tetua Xiao Xuan, dia tidak akan melakukan apapun pada Sun Er. Mari kita diam-diam menunggu di sini sampai mereka keluar. Guqing yang menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia secara acak menemukan platform batu dan duduk.
Dia secara bertahap memasuki kondisi pelatihannya. Gusen dan dua lainnya hanya bisa menganggukkan kepala ketika mereka melihatnya duduk. Mereka masing-masing menemukan tempat dan mulai berlatih. Cahaya yang memenuhi mata seseorang perlahan menghilang. Xiao Yan dan Sun Er perlahan membuka mata mereka. Xiao Yan melihat ke rumah kuno yang muncul di depannya, dan dia tanpa sadar menjadi sedikit linglung. Tidak disangka bahwa tablet sederhana dan biasa ini benar-benar menyembunyikan tempat yang begitu misterius. Itu memang layak menjadi tempat peristirahatan elit Du Sheng. Xiao Xuan berdiri dengan tangan di belakangnya di tengah aula besar di depan. Ada kolam yang jernih di depannya. Banyak teratai hijau tergantung di atasnya, memancarkan aroma santai yang samar. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi klan Xiao? Xiao Xuan menghela nafas ketika dia mendengar suara langkah kaki yang lembut di belakangnya. Xiao Yan ragu sejenak saat mendengar permintaan ini. Akhirnya, dia berkata dengan jujur, klan Xiao tidak ada lagi. Hanya ada keluarga Xiao yang ditolak yang tersisa. Xiao Yan menyusun pikirannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Setelah itu, dia berbicara secara rinci tentang berbagai perubahan tak terduga dari klan Xiao selama tahun-tahun ini. Xiao Xuan perlahan mengangguk setelah kata terakhir terdengar. Wajahnya tidak mengungkapkan banyak emosi. Penurunan klan Xiao adalah sesuatu yang sudah saya duga. Paling tidak, masih ada keturunan yang tersisa. Itu belum mencapai titik keputusasaan. Suara Xiao Xuan lembut, tampak memiliki kekuatan iblis. Dia sepertinya mengingat beberapa hal sementara Xiao Yan, yang menjadi sedikit emosional, sekali lagi menjadi tenang. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan? Xiao Xuan memandang Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Apakah leluhur benar-benar masih hidup sekarang? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelumnya meminta. Jika Xiao Xuan bisa hidup dalam bentuk lain, klan Xiao akan makmur. Dengan ahli puncak seperti itu, kemungkinan bahkan klan Hun harus berhati-hati. Xiao Xuan menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu lihat sekarang hanyalah bagian sisa dari jiwaku. Ketika saya meninggal saat itu, saya telah menginstruksikan beberapa orang untuk mengantarkan saya ke makam surgawi. Hanya dengan begitu saya dapat mengambil formulir saat ini dan menunggu kedatangan Anda. Namun, ini hanya terbatas pada makam surgawi. Aku akan segera menghilang begitu aku pergi dari sini. Kekecewaan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar informasi ini. Dia tertawa getir, kekuatan klan Xiao saat ini terlalu lemah. Setelah kehilangan kekuatan garis keturunan, kami tidak dapat bertarung dengan klan kuno lainnya. Seseorang sepertiku dianggap tidak biasa bagi mereka. Ketika klan Xiao masih ada saat itu, aku sudah merasakan bahwa garis keturunan Dou Di akan segera habis. Anda harus mengerti bahwa jika kekuatan garis keturunan menjadi habis saat itu, klan Xiao akan dimusnahkan oleh musuh-musuh itu dengan niat buruk. Xiao Xuan mengangkat kepalanya. Matanya seperti mengingat memori yang jauh. Satu-satunya cara untuk mengisi kembali garis keturunan Dou Di adalah agar Dou Di lain muncul, tapi ini terlalu sulit. Aku saat itu agak terlalu arogan dan tidak berpikir bahwa aku akan diblokir di depan kelas Dou Di. Setelah berdiskusi dengan banyak tetua di dalam klan, kami memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Kami menggunakan teknik rahasia dan mentransfer sebagian besar kekuatan garis keturunan dalam klan ke tubuhku. Aku mengerti bahwa itu adalah harapan terakhir dari semua anggota klan. Xiao Xuan menghirup udara dalam-dalam. Beberapa rasa sakit akhirnya muncul di wajahnya. Dia telah mengecewakan semua anggota klan Xiao, tapi aku tetap saja gagal. Ketika saya mencoba untuk maju ke kelas Dou Di, klan Hun meluncurkan serangan diam-diam. Saya akhirnya terluka parah, dan saya mati. Xiao yang terdiam saat mendengar desahan menegur diri Xiao Xuan. Sesaat kemudian,
Dia dengan lembut berkata, itu adalah metode terakhir. Jika kekuatan garis keturunan dibiarkan habis, klan Xiao akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri dari kehancuran. Tidak ada seorang pun di klan Xiao yang akan menyalahkanmu untuk ini. Namun, jika kekuatan garis keturunan telah habis, mengapa tato klan muncul pada saya? Xiao Yan tiba-tiba menggosok alisnya dan bertanya dengan ragu. Tato klan-klan Xiao tidak diberikan oleh orang lain, itu dibuat oleh diri sendiri melalui pelatihan. Xiao Xuan tersenyum dan melanjutkan, aku bisa merasakan Skyfire Tree Mysterious Chang'e pada dirimu karena akulah yang menciptakannya. Tidak terduga bahwa Anda secara tidak sengaja mendapatkannya. Saya ingat bahwa saya memberikannya ke Burning Flame Valley saat itu. Kata, takdir, memang tidak dapat diprediksi. Xiao Yan mengungkapkan wajah terkejut saat mendengar kata-kata ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat nama yang dia lihat ketika dia mewarisi 3 perubahan misterius Skyfire di Burning Flame Valley. Xiao Xuan? Bahwa Xiao Xuan adalah nenek moyang dari klan Xiao. Hal-hal di dunia ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Tentu saja, Skyfire Tree misterius yang kamu latih masih kekurangan langkah terakhir. Justru karena kekurangan langkah terakhir inilah Anda tidak dapat membuat tato klan. Xiao Xuan menjelaskan dengan lembut. Kegembiraan segera melonjak dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Matanya menatap Xiao Xuan dengan antisipasi. Haha, santai. Saya telah menunggu sendirian selama bertahun-tahun untuk menyerahkan segalanya kepada Anda. Langkah terakhir dari perubahan misterius 3 Skyfire ini secara alami akan diserahkan kepada Anda. Xiao Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat melihat kegembiraan Xiao Yan. Namun, bahkan jika Anda membentuk tato klan, sulit untuk benar-benar melepaskannya ke puncaknya tanpa dukungan kekuatan garis keturunan. Xiao Xuan menyuarakan pikirannya. Karena itu disebut tato klan, secara alami pasti ada kekuatan garis keturunan sebagai sumber. Xiao Xuan mengangguk saat dia mengamati mata Xiao Yan redup. Dia tersenyum dan melangkah ke kolam sebelum berjalan ke tengah. Dengan lambaian tangannya, orang bisa melihat air kolam perlahan berputar. Mengikuti pusaran air kolam, banyak cahaya darah perlahan dipancarkan dari tubuh Xiao Xuan. Akhirnya, mereka mengikuti kakinya dan memasuki air kolam. Mengikuti banyak sinar cahaya darah yang tidak biasa memasuki kolam, air jernih mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Sepintas, itu tampak seperti genangan darah. Pada saat yang sama, rambut hitam Xiao Xuan mulai berangsur-angsur memutih. Wajahnya juga menjadi tua. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika dia melihat perubahan ini. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiao Xuan, yang masih di kolam, perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, saat itu, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk mempertahankan beberapa garis keturunan Doudi, dan saya menggunakan banyak teknik untuk menyegelnya. Semua yang saya harapkan adalah untuk sekali lagi membuat anggota klan yang memiliki kekuatan garis keturunan. Aku saat ini hanyalah jiwa yang tersisa. Yang bisa saya lakukan hanyalah melayang di makam surgawi ini. Masalah revitalisasi klan Xiao tidak bisa lagi diselesaikan oleh saya, namun surga tidak ingin klan Xiao saya berakhir. Saya percaya bahwa Anda akan melakukan lebih baik dari saya. Xiao Yan merasakan sakit di hatinya ketika dia melihat Xiao Xuan yang menua, yang matanya menjadi jauh lebih lembut. Dia bisa merasakan bahwa leluhur klan Xiao ini, yang memiliki bakat luar biasa, telah memikul beban besar. Kekuatan garis keturunan ini juga memiliki sebagian energi yang telah kusegel ketika aku masih hidup. Keturunan saya, semoga Anda akan dapat memenuhi janji yang telah saya buat kepada anggota klan Xiao saat itu.